Salam Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita menginjak di tahun yang baru, yaitu di tahun 2025. Sungguh anugerah daripada Allah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Nah, kesempatan yang ada, mari kita bersama-sama kita pergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu menjangkau buat jiwa-jiwa. Saatnya di sekeliling kita banyak jiwa-jiwa yang menanti tentang kehadiran daripada kita, Tuhan. Lewat dalam kehidupan kita menyaksikan tentang kebesaran dan kemuliaan daripada Tuhan. Tema saya yaitu tentang penjala manusia. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ayat yang kelima saya akan bacakan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat rujukannya di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 15. Nah, Danau Galilea adalah tempat di mana Simon dan juga teman-temannya menjala ikan. Nah, semalam-malaman Simon dan juga teman-temannya sudah berusaha dengan luar biasa, sudah berjuang dengan luar biasa, sudah memperhitungkan kapan harus menebarkan jala, di saat pukul berapa, kedalaman berapa. Simon dan teman-temannya adalah seorang yang sudah ahli, mahir di bidangnya, sebagai seorang nelayan yang dia benar-benar paham. Namun demikian, apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Simon semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa. Tapi yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada Simon dan teman-temannya, dia katakan untuk membawa perahunya agak ke dalam dan menebarkan jalannya. Apa yang didapat ketika dia taat? Dia mendapatkan ikan yang itu di luar dari ekspektasi dari ada Simon, di luar dari pemikirannya, dan suatu hal yang sangat luar biasa tentunya, saudara perang Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya menjadi penjala manusia? Yang tadinya Petrus itu sebagai seorang nelayan, punya keahlian, punya penghasilan yang notabene-nya untuk mencukupi kehidupannya dan juga keluarganya. Sudah barang tentu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat didambakan, saudara Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kepada Simon, "Ikutlah aku," maka yang dilakukan oleh Simon Petrus adalah dia mengikut Tuhan. Nah, ketika mengikut Tuhan, saudaraku, cara menjadi penjala manusia yang pertama adalah yaitu meninggalkan zona nyaman. Simon adalah seorang nelayan. Dia mendapatkan penghasilan yang tetap tentunya. Tetapi Simon memutuskan untuk mengikut Tuhan, meninggalkan zona nyaman, saudaraku yang Tuhan, mengambil keputusan dan meninggalkan kenyamanannya dan mengikut Yesus. Jadi fokusnya sekarang kepada Yesus, saudaraku. Nah, ketika Simon merespon itu dan mengikut Tuhan Yesus, dan bagaimana Simon dipakai dengan luar biasa untuk menjadi penjala manusia. Yang kedua adalah taat mengikut Yesus, saudara yang Tuhan. Awalnya Simon itu kalau dari ayat tadi agak meragukan, katakan semalam-malaman aku tidak dapat apa-apa. Kalau boleh saya mengatakan, aku ini orang hebat, sudah berusaha, aku mahir, aku seorang nelayan, tapi semalam-malaman aku tidak dapat apa-apa, bukan gitu. Tetapi ketika Simon ini sadar, dia katakan, "Engkau yang memerintah, Guru, Engkau Tuhan yang memerintah, maka aku akan melakukannya." Kan seperti itu. Dan respon itu, saudaraku yang dalam Tuhan,
ketika Simon melakukannya dengan taat, saudaraku, apa yang didapatkan? Saudara, yang mendapat sesuatu yang sangat luar biasa, saudaraku. Dia menebarkan jalan, dia taat, saudaraku, yang dalam Tuhan. Nah, bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, ingin dipakai Tuhan sebagai penjala manusia, saudaraku, yang harus dilakukan adalah kita harus taat tanpa ada keraguan. Percayalah, ketika kita melayani, kita menjangkau buat jiwa-jiwa, Tuhan itu memelihara di dalam kehidupan kita, saudara, dalam Tuhan. Nah, oleh karenanya, saudaraku, hiduplah dalam sebuah ketaatan. Kemudian pesan yang harus dilakukan, menjangkau jiwa berkat jika melakukan, mahkota kehidupan akibat jika tidak melakukan, tidak terima berkat secara khusus. Sharingkan yang pertama, bagaimana menjadi pribadi yang aktif menjangkau jiwa. Yang kedua adalah target siapa dalam 1 bulan ini yang akan Anda jangkau dan diajak untuk beribadah di Ebenezer. Doakan buat pokok doa Bapak dan Ibu Gembala berserta multiplifikasi triparti dan juga bangsa dan negara, TNI Polri, Natal Kota Semarang. Biar terus anugerah Tuhan dilimpahkan. Jangan lupa doakan berkat buat tempat di mana Bapak Ibu berada dengan membaca Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Terus semangat, terus menarik jiwa-jiwa. Salam harvest.